Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Sebenarnya yang ingin kami sampaikan ini adalah sebuah kejadian yang telah terjadi sangat lama, yaitu sekitar tahun antara 2008 sampai 2009. Namun detail dari peristiwa dan kejadian itu, kami sang penyair masih sangat mengingatnya secara rinci pula. Dan karena saat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali, sebagai penerang dari kegelapan kisah akhir zaman, terutama menyangkut masalah Satrio Piningit, Ratu Adil, Budak Angon, Budak Janggutan, Satrio Lelono, Imam Al-Mahdi, dan masih banyak lagi gelar dan sebutan yang sudah diketahui di tengah masyarakat. Namun masih buntu tentang siapakah yang sebenarnya yang akan mengemban tugas sebagai pemimpin akhir zaman itu, yaitu Ratu Adil ataukah Imam Al-Mahdi. Untuk itu akan kami kisahkan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu, untuk mengungkap misteri yang terkandung di dalamnya hingga hari ini, sehingga diperoleh penjelasan untuk memperjelas kebenarannya. Namun demikian, meskipun kami sang penyair meyakini dengan jelas sebagai suatu kebenaran atas peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 2008-2009 itu, namun kami tidak akan pernah memaksakan diri sebagai suatu pendapat yang paling benar. Biarlah semua penjelasan ini menjadi bagian referensi yang melengkapi pendapat banyak orang dalam mengupas perjalanan kehidupan akhir zaman tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Kejadian itu diawali ketika malam itu kami sang penyair tengah berhadapan dengan dua waliullah yang selama ini membimbing kami dari mulai tahap awal pengenalan tentang akhir zaman dengan wejangan-wejangannya. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa salah satu di antara dua waliullah tersebut adalah memberikan ilmu wejangannya kepada kami sang penyair, dimulai semenjak beliau masih hidup. Dan semenjak beliau masih hidup, kehidupan beliau itu dikenal kalangan yang sangat luas sebagai seorang waliullah. Dan tentu saja bahwa kami masih menimba ilmu dan wejangan dari beliau-beliau, meskipun sudah berada di alam barzah, alam kegaiban ruh, setelah datangnya kematian dari alam dunia fana ini. Kemudian berkatalah salah satu di antara kedua waliullah tersebut kepada kami, "Wahai sang penyair, malam ini kami tidak akan memberikan wejangan kepadamu, namun kami akan memperkenankan dirimu untuk ikut serta bersama kami, meskipun dirimu bukan bagian dari kami. Dan dirimu akan kami ikutkan sebagai penderek atau pengikut. Maka nanti dirimu duduklah di belakang di antara kami berdua, agar dirimu tidak nampak dan tidak kelihatan dari yang lainnya. Karena sesungguhnya bahwa malam ini kami telah menerima sebuah undangan pasamuan agung para waliullah seluruh dunia, yang akan dihadiri oleh 366 para wali yang telah menerima undangan untuk diambil pendapatnya atas suatu perkara yang akan berlaku di dunia ini di masa yang akan datang. Maka berangkatlah kami bertiga, dan kami sang penyair di belakang dua waliullah tersebut.
Kemudian masalah nama dua waliullah tersebut serta nama tempat Pasamuan Agung itu tidak kami sampaikan agar tidak menjadikan sebuah fitnah. Karena yang terpenting dari yang akan kami sampaikan ini adalah tentang alur kisah dan ceritanya, dan bukan masalah orangnya. Setelah sampai di tempat, para undangan sudah hampir memenuhi tempat pertemuan tersebut. Dan setelah lengkap, maka rapat dibuka oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sebagai rajanya para waliullah dari seluruh penjuru dunia dan dari semua zaman. Setelah salam dibuka, maka beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan kalimat pembukanya dengan pokok pembahasan. Wahai semua saudaraku, para kekasih Allah, sesungguhnya bahwa semua dikumpulkan di tempat ini karena adanya suatu pertentangan dan pergesekan pendapat yang beredar, khususnya mengenai kepemimpinan akhir zaman. Sedangkan kerahasiaan masih tersimpan rapi pada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita berpendapat untuk mengambil sebuah keputusan. Dan semoga semua keputusan yang diperoleh itu adalah sebuah kebenaran yang sesuai pula dengan yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi yang menjadi pokok permasalahan yang akan kita bahas ini adalah mengenai dua kubu yang bertentangan, yaitu para waliullah dari generasi Jawa dan Nusantara, dan para waliullah dari generasi Islam, dari negara-negara Islam, khususnya dari wilayah Timur Tengah, tentang kepemimpinan akhir zaman, yaitu apakah Ratu Adil ataukah Imam Al-Mahdi. Sedangkan sebutan Ratu Adil itu dianggap telah mewakili sebutan-sebutan yang lainnya, yang bersumber dari bumi Nusantara, termasuk diantaranya adalah Satrio Piningit, Budak Angon, dan Budak Janggutan, serta ada sumber-sumber yang lainnya dan dari agama yang lain, seperti tentang sebutan Kalki Avatar dan lain sebagainya. Setelah forum dibuka, maka Al-Imam Ghazali mewakili dari Imamul Mukminin menyampaikan pendapatnya. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya saya Al-Imam Ghazali mewakili dari Imamul Mukminin menyampaikan pendapat kami bahwasanya kisah akhir zaman itu adalah bersumber dari hadis-hadis baginda Rasul sebagai rujukan yang paling benar menurut kami. Maka kami sampaikan bahwa yang lebih berhak untuk menerima gelar pemimpin akhir zaman itu tentu saja adalah Imam Al-Mahdi. Selain daripada itu, maka dianggap sebagai pendukung Imam Al-Mahdi secara kewilayahan dan kedaerahan. Demikian itulah pendapat kami, wahai Sultanul Aulia, sebagai pendapat yang beralasan lebih kuat dalam kebenaran. Namun baru saja selesai Al-Imam Ghazali menyampaikan pendapatnya, maka berkatalah Sunan Kalijaga, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagai Sultanul Aulia, maka perkenankanlah saya Sunan Kalijaga menyampaikan pendapatnya pula, bahwa kami para waliullah dari tanah Jawa dan Nusantara telah meyakini dengan keyakinan kami sesuai pula petunjuk-petunjuk yang telah diterima oleh para winasis sebelum kami dari Nusantara, bahwa gelar Ratu Adil yang berasal dari bumi Nusantara adalah telah kami yakini bahwasanya Ratu Adil Satrio Piningit itu bukan hanya untuk Nusantara,
sebab kependukungan segala sesuatu yang terkait tentang akhir zaman adalah berasal dari bumi, tanah kami Nusantara. Dengan demikian kami simpulkan bahwa sesungguhnya pemimpin akhir zaman itu adalah dari di antara kami, yaitu seseorang yang berasal dari tanah dan bumi kami berpijak, yaitu Nusantara, Jawa Dwipa pada mulanya. Setelah daripada itu, maka menyahutlah seorang waliullah sepuh dari tanah Jawa, yaitu Kiai Sepanjang. Dan saya adalah waliullah di masa pertengahan, yaitu antara generasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan generasi Bani Jawi berasal dari Nusantara. Karena saat ini saya sudah berusia lebih dari 800 tahun. Saya simpulkan bahwa Kanjeng Nabi adalah meletakkan dasar riwayat dan kisahnya. Sedangkan uborampe kelengkapan yang melengkapinya adalah sudah berasal dan berada di Nusantara. Maka tentu saja tidak bisa diremehkan dan direndahkan tentang Ratu Adil itu. Sebab antara Ratu Adil dan Imam Al-Mahdi itu hanyalah sebuah gelar saja. Sedangkan orang yang dikehendaki untuk memangku semua gelar tersebut adalah dari kami, Putra Jawa dan Nusantara. Kemudian yang kami tahu selanjutnya adalah di antara semua wali yang mewakili unsurnya masing-masing itu saling berdebat dan bahkan hingga sampai saling menggebrak meja. Setelah kejadian itu lama berlangsung dan tidak terputus, bahkan semakin runcing perselisihannya, maka kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an berbicara, baiklah, dari semua pendapat yang telah disampaikan itu, tentu saja ada celah untuk mempersatukan pendapat, namun harus dengan cara yang benar sesuai kebenaran petunjuk yang ada. Lanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebab tidak ada satu perahu yang dipimpin oleh dua nahkoda. Tidak ada orang pilihan Tuhan dalam satu zaman itu terdiri dari dua orang. Jika satu perahu harus dinahkodai oleh dua orang, maka hancurlah perahu itu. Dan tentu saja bahwa zaman yang akan terjadi itu tentu saja tidak akan dipimpin oleh kedua-duanya, yaitu Ratu Adil dan Imam Al-Mahdi. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memilih sesuai yang telah ditetapkannya, serta dikehendakinya itu adalah tetap satu orang sebagai penerima kebenaran pemimpin akhir zaman. Untuk itu saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selaku pimpinan sidang mengambil sebuah keputusan dari semua pendapat yang telah disampaikan oleh semuanya. Di antara semua keputusan itu adalah satu zaman akan dipimpin satu, tidak dua ataupun tiga, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang utusan dalam satu zaman yang berlaku pada masanya adalah tetap satu, tidak dua maupun tiga. Dua, jika Ratu Adil, Satrio Piningit dan semua gelar itu adalah berkaitan dengan wahyu, maka Imam Al-Mahdi itu pun adalah gelar yang berkaitan dengan wahyu pula. Tiga, maka sesungguhnya bahwa jika semua itu adalah menyangkut wahyu dan gelar, sesungguhnya pula itu hanya akan diterima oleh seorang saja sebagai penerima mandat. Namun tentu saja bahwa orang itu adalah
orang yang mampu menerima semua wahyu yang diturunkan, baik itu dari wahyu-wahyunya Tanah Jawa dan Nusantara, maupun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Imam Al-Mahdi, yaitu wahyu Nur Muhammad. 4. Dengan tidak memandang suku, ras, dan agama sampai di ujung dunia, tidak peduli bahwa dia adalah orang yang berketurunan Arab, Jawa, Nusantara, maupun mana saja, maka mulai saat ini, bagi waliullah yang melakukan pembimbingan kepada siapa saja, maka berhak untuk mengajukan anak didik bimbingannya. Hanya saja akan dilihat sampai kadar kekuatan dan kemampuannya. Karena menyangkut wahyu Nur Muhammad bukanlah perkara yang sepele dan ringan. Sebab jika tidak mampu menerimanya dan dipaksakan, maka raganya akan hancur berkeping-keping. Sebagaimana juga wahyu Cakraningrat yang merupakan wahyunya Sang Dewa Surya. 5. Agar semuanya tidak menyimpang dari alur yang sesungguhnya, maka lihatlah dulu poin atau persyaratan yang lainnya yang tidak bisa dilanggar oleh siapa saja, yaitu bahwa orang itu adalah berketurunan dari Rasulullah Muhammad SAW, baik masih berperawakan sebagai orang Arab maupun sudah berperawakan sebagai orang Nusantara, karena sudah melalui banyak tahapan keturunan, sehingga sudah cenderung dengan fisiknya orang Nusantara, meskipun dia tetaplah sebagai seseorang yang merupakan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah kejadian yang terjadi pada malam itu. Dan setahu kami sang penyair, bahwa semenjak saat itu dimulailah seperti perlombaan sedang mencari sang juara. Jika dilihat dari waktu perjalanannya, sudah sekitar 12 tahun waktu berlalu, maka tentu saja bahwa orang yang dimaksud tersebut adalah orang yang saat ini sudah dalam persiapan penuh akan kemunculannya. Dari semua kisah tersebut, sebenarnya yang ingin kami sang penyair sampaikan adalah bahwa di balik sekian banyaknya gelar itu, sesungguhnya bahwa sang penilih itu tetaplah satu, tidak dua maupun tiga. Karena selama ini banyak pendapat yang menyimpulkan dan mengatakan bahwa Ratu Adil Satrio-Piningit itu adalah sendiri sebagai penguasa Nusantara, sementara Imam Al-Mahdi adalah satu orang sendiri yang akan menguasai dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui semua penjelasan ini, maka kami sang penyair sampaikan bahwa Ratu Adil Satrio-Piningit, Imam Al-Mahdi itu tetaplah hanya satu orang sebagai nahkoda kapal dunia akhir zaman, sebagai zaman yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Demikianlah penjelasan kami sang penyair. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.